together in this land. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang luar biasa ini untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-96. Sejarah mencatat bahwa Hari Ibu ditetapkan pada Kongres ketiga KOWANI dan diusulkan langsung kepada Presiden Soekarno untuk ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada KOWANI atas terselenggaranya kegiatan ini. Tema yang diangkat, Ibu Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera, Indonesia Maju, sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Tema ini mengingatkan kita bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan keluarga. Keberhasilan ibu dalam mengelola keuangan keluarga dengan cerdas bukan hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga turut memperkuat perekonomian nasional. Ibu yang cerdas dalam mengelola keuangan keluarga turut menciptakan stabilitas dan kesejahteraan yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan Indonesia menuju bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Ibu bapak serta hadirin sekalian yang berbahagia, sejalan dengan perjuangan KOWANI dalam mengembalikan makna Hari Ibu, bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah perayaan Mother's Day seperti di negara lain. Hari Ibu di Indonesia mengingatkan kita pada sejarah perjuangan perempuan Indonesia, dimulai dari Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang menandai titik balik penting gerakan perempuan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu di Indonesia lebih dari sekadar penghargaan terhadap jasa seorang ibu. Ini adalah penghargaan untuk seluruh perempuan Indonesia yang telah berperan penting dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa saat ini, perempuan semakin kompleks dan beragam. Salah satu tantangan besar yang dihadapi perempuan, khususnya dalam keluarga, adalah masalah pengelolaan keuangan. Perempuan kini tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus cerdas merencanakan keuangan untuk masa depan keluarga. Keberhasilan seorang perempuan dalam menjalankan peran ini tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Pemberdayaan ekonomi perempuan akan menciptakan keluarga yang sejahtera, yang menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, tema pada hari ini merupakan bentuk kontribusi juga dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan Asta Cita Bapak Presiden dan
untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beberapa kali kami sampaikan dalam forum-forum yang kami hadiri, kami menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 3 prioritas utama untuk 5 periode ke depan, yaitu 2024-2029. Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia, yang kedua adalah pemanfaatan fungsi dari call center kami Sapa 129, dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan bahwa 3 program unggulan ini berangkat dari retreat yang diselenggarakan di Magelang yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Ada 4 hal penting yang kami tangkap ketika kami retreat di Magelang. Yang pertama adalah bahwa Bapak Presiden sangat menyadari menteri yang dilantik, pimpinan lembaga negara yang dilantik berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada juga yang aktivis. Bagaikan sebuah bangunan, pasir, batu bata, air, semen sudah tersedia, tapi bagaimana bahan-bahan ini dari latar belakang yang berbeda dan jenis yang berbeda bisa membangun sebuah rumah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi chemistry ini penting untuk kita bisa berkolaborasi. Pesan yang kedua yang bisa saya ambil ketika kami retreat di Magelang adalah beliau menyampaikan tidak ada satupun kementerian yang bisa sukses dan berjalan sendiri. Kementerian ini harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama di lingkungan kementerian lembaga, dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Sehingga kerjasama kami dengan KOANI ini merupakan sebuah kerjasama dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang berikutnya, Bapak Presiden sangat tegas menyampaikan bahwa dalam Kabinet Merah Putih untuk Indonesia Maju, untuk Indonesia Emas 2045, tidak ada toleransi untuk korupsi. Bagi Bapak Ibu Menteri, saat itu kami retreat di Magelang, disampaikan oleh beliau yang masih ingin mencoba-coba untuk korupsi, silahkan meninggalkan tempat ini. Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Bapak Ibu Menteri tidaklah setia kepada saya Prabowo Subianto, tetapi setialah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ini adalah komitmen kebangsaan yang luar biasa, sehingga tanggung jawab kita semua bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia Emas 2045. Berangkat dari 4 hal ini, kemudian kami mengadakan konsolidasi internal kementerian kami, dan sesuai dengan arahan Bapak Menko, Bapak Pratik, bahwa kami akan memulai dari program yang sudah ada. Menteri Pemberdayaan Perempuan periode 2019-2024 telah menginisiasi program yang sangat luar biasa, yakni desa atau kelurahan yang ramah anak dan perempuan, yang saat ini sudah lebih dari 3.000 desa dari seluruh Indonesia yang sudah memiliki desa perempuan ramah anak dan perempuan. Untuk itu di periode kami akan lanjutkan, dan namanya menjadi Ruang Bersama Indonesia. Awalnya bernama Ruang Bersama Merah Putih, namun seminggu yang lalu kami dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan program unggulan dari kementerian kami. Beliau sangat mengapresiasi karena Ruang Bersama ini adalah ide yang original dan sangat dibutuhkan di tingkat grassroots, yakni desa. Maka beliau mengusulkan namanya menjadi Ruang Bersama Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Ruang Bersama Indonesia ini berangkat dari keprihatinan kami bahwa anak-anak kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Beberapa kali kami turun ke lapangan, ada kasus-kasus yang sangat mengoyak-ngoyak hati kita.
kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Satu kasus kami turun di satu kota, ada satu anak yang meninggal karena mengalami kekerasan seksual usia 6 bulan. Si ibu dalam kondisi hamil 8 bulan. Ketika saya datang ke sana, si ibu usia kehamilannya 8 bulan dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Ketika saya datang ke kamarnya, si ibu hanya tertidur dan hanya selama 3 hari hanya minum air dari botol minuman si anak yang sudah meninggal. Ketika saya dekati, hati siapa yang tidak terkoyak? Hati siapa yang tidak menangis ketika si ibu hanya menyampaikan, "Ya Allah, nah, pasti kamu kesakitan, pasti kamu teriak-teriak, pasti kamu minta tolong, pasti kamu dipukul ya nak ya, roh kamu ditarik nak." Habis itu si ibu langsung, saya bilang, pingsan ini. Saya tunggu beberapa saat, kemudian siluman lagi, dan itu lagi yang diucapkan, "Ya Allah, nak, maafkan ibu tidak menjemput kamu." Jadi ini benar-benar real terjadi di antara kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita, kondisinya sangat tidak baik-baik saja. Dan akhirnya peristiwa di Lebak Bulus ini menjadi heboh karena seorang anak usia 14 tahun membunuh ayah, nenek, dan ibunya, tetapi si ibu selamat. Saya bertemu dengan si pelaku, si anak yang usia 14 tahun ini. Saya di WA oleh anggota Komisi 8. "Ibu Menteri, apakah ibu bertemu dengan si pelaku?" Saya jawab, "Iya, saya ketemu Pak." "Apakah si anak ini peminum?" "Tidak Pak." "Apakah si anak ini pornografi?" "Tidak Pak." "Apakah narkoba?" "Tidak juga." "Terus kenapa?" Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Karena si anak ini anak yang taat, anak yang baik di keluarganya. Tetapi kenapa dia sampai punya niatan dan melakukan hal yang sangat tidak baik karena membunuh, melukai. Kemudian saya tanyakan sama si anak, kira-kira apa yang ingin dilakukan sekarang? Dia hanya menyampaikan, "Ibu Menteri, berikan waktu saya untuk bicara di depan orang banyak, sebanyak-banyaknya, berjuta-juta orang juga boleh." "Apa sih yang mau disampaikan?" Saya tanya begitu. Dijawab, "Saya hanya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa ayah dan mama saya adalah orang yang terbaik di dunia." Sangat kontradiktif apa yang dia rasakan dengan apa yang dia lakukan. Jadi ibu-ibu sekalian, momen ini baiknya menjadi momen kita bersama untuk saling introspeksi. Sebetulnya pola asuh kita sudahkah sesuai dengan kondisi anak-anak kita? Nah, ibu-ibu sekalian, setelah kami analisa, salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dilakukan oleh anak, salah satu penyebabnya adalah pola asuh dan penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Kalau pada saat ini kita melarang anak-anak atau ibu-ibunya yang juga edik terhadap gadget, mungkin agak sulit. Ibu-ibu pasti mengakui bahwa kita, ibu-ibu, sekarang lebih banyak waktunya ber-TikTok ria dan memainkan gadget. Maka kami memberikan solusi di Ruang Bersama Indonesia. Salah satunya adalah bahwa kita tidak bisa melarang anak-anak kita hanya bermain gadget. Berikan solusi untuk anak-anak kita. Maka di Ruang Bersama Indonesia ini kami menyiapkan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal supaya anak-anak tidak terserabut dari kebudayaan Indonesia. Tentunya permainan tradisional di Aceh akan berbeda dengan di Papua, akan berbeda di Bali, akan berbeda dengan Kalimantan, dan akan berbeda dari tempat-tempat lainnya. Kenapa kami memilih permainan tradisional? Karena permainan tradisional ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Permainan
tradisional tidak ada yang sendiri. Anak-anak kita sekarang bermain game, mojok di kamarnya, asik dalam keramaian, tapi dalam kesendirian. Di ruang bersama dengan permainan tradisional, anak-anak kita akan bermain seperti kita waktu kecil, obak sodor, galasin, loncat-loncat gitu bersama-sama. Dalam permainan tradisional mereka bersama-sama, mereka harus antri, mereka harus sportif, mereka harus bergiliran ya. Dan yang paling penting adalah tidak membedakan apapun latar belakang si anak, kecuali sudah dicekoki oleh lingkungan sekitarnya. Kami sudah konsultasi dan juga silaturahmi dengan Mendikbud Prof. Mukti. Kami mengusulkan Pak Menteri, bolehkah dari kementerian kami mengusulkan anak-anak kita sekarang dalam melaksanakan PR-PR dan tugas-tugas sekolah tidak lagi melalui gadget, tapi berilah PR dan tugas anak-anak secara manual. Karena ketika kita minta anak-anak berhenti bermain gadget, alasannya apa? Mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah bisa dikerjakan 30 menit, tapi pakai gadgetnya dari pulang sekolah sampai mau tidur. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa anak-anak kita semakin tidak mengerti tentang negerinya sendiri, Indonesia. Saya tanya sama anak-anak, tokoh idolanya dari mana sih? Dari mana Bu? Korea. Dari mana lagi? Jepang. Padahal kita punya Soekarno, kita punya Hatta, kita punya Cut Mutia, R.A. Kartini, Dewi Sartika. Mereka sudah tidak lagi mengenal pahlawan-pahlawan kita. Oleh karena itu kami membuka hati, membuka pintu selebar-lebarnya dengan siapapun yang berkenan untuk berkolaborasi dengan kami di Ruang Bersama Indonesia. Berikan buku-buku sejarah, buku-buku cerita tentang indahnya Indonesia dan hebatnya Indonesia. Datangkan pendongeng-pendongeng yang handal untuk bercerita kepada anak-anak kita supaya mereka tidak serabut dari akar budayanya. Yang ketiga, kami sudah silaturahmi juga ke Mendikbud bahwa para sarjana mahasiswa sebelum diwisuda mohon diwajibkan untuk magang di Ruang Bersama Indonesia. Yang punya basic ilmu-ilmu psikologi misalkan, dampingilah ibu-ibu masyarakat yang butuh dampingan secara psikologis, dampingan hukum dan lain sebagainya. Dan saya sudah menyampaikan di Universitas Indonesia, di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Islam Negeri Jakarta, mahasiswa menyambut baik. Kami menyampaikan adik-adik kami dari kementerian punya laboratorium untuk kalian menerapkan ilmunya sebelum diwisuda menjadi sarjana. Kalau sudah diwisuda menjadi sarjana, baru turun ke masyarakat, kemudian ada kesalahan-kesalahan, maka label cap yang ada dalam diri adik-adik menjadi tidak baik. Sarjana kok begitu? Tetapi ketika sebelum diwisuda, adik-adik sudah menerapkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Ketika terjadi kesalahan, adik-adik tidak akan mendapatkan cap yang jelek. Oh, namanya juga mahasiswa, masih dimaafkan dan masih dimaklumi. Ibu-ibu sekalian, para ibu juga jangan salah, ada yang etik juga. Maka kita akan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Bagaimana ibu-ibu ini dilatih literasi keuangan, literasi tentang segala hal. Ibu-ibu sekalian, yang paling penting dari Ruang Bersama Indonesia ini adalah bahwa Ruang Bersama Indonesia bukan event dan bukan kegiatan, tetapi adalah gerakan perempuan Indonesia yang berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kami membuka hati, membuka pintu untuk kita berkolaborasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi sarana kita untuk berkolaborasi. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian Ibu Anita Kalopakin dari Yatmawati Kartini. Kemudian Ibu Triana Wulandari dari Cahaya Ladara Nusantara atau CLN. Hai, Ibu-ibu, pengukuhan Duta Literasi Keuangan akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan pengalungan tanda Duta Literasi Keuangan. Kepada ibu-ibu Duta Literasi Keuangan, kami persilakan melakukan penandatanganan secara bergantian. Hadirin sekalian, melalui komitmen ini diharapkan para perempuan Indonesia menjadi duta literasi keuangan bagi keluarga dan masyarakat yang menyatakan bahwa kami sebagai perempuan Indonesia siap berperan sebagai duta literasi keuangan. Kami siap mendukung, berkolaborasi, dan berperan aktif untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia bersama OJK. Kita akan melakukan pengalungan tanda Duta Literasi Keuangan yang akan diberikan atau dikalungkan oleh Ibu Friderika Widyasari Dewi kepada seluruh Duta Literasi Keuangan yang ada di atas panggung. Dengan dikalungkannya tanda Duta Literasi Keuangan oleh Ibu Friderika menjadi simbol bahwa para perwakilan anggota KOWANI dan juga institusi atau organisasi wanita lainnya dari 6 wilayah Indonesia telah resmi menjadi Duta Literasi Keuangan. Baik, terima kasih Ibu Friderika. Berkenan untuk kita berfoto bersama ibu-ibu. Mohon izin ibu-ibu untuk berkenan merapikan posisi foto. Baik, sambil berfoto ibu-ibu boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk menyemangati ibu-ibu kita yang ada di atas panggung dan juga demi kemeriahan acara kita siang ini yang luar biasa, diisi oleh wanita-wanita hebat yang luar biasa juga. Masih foto sesi. Baik, sekali lagi kita akan berfoto bersama.
perwakilan ibu-ibu hebat yang mengantarkan anak-anaknya. Bagaimana perjuangan mereka dari bayi untuk menjadikan anak-anak hebatnya itu menjadi hebat. Selamat kepada ibu hebat. Terima kasih Ibu Ketua Umum KONI Bu Nani Hadi Cahyanto. Memang beliau begitu paham akan figur dari ibu-ibu hebat penerima penghargaan ini, karena beliau sendiri berinteraksi dengan ibu-ibu hebat ini hampir setiap hari ibu-ibu. Jadi Ibu Nani Hadi Cahyanto paham betul perjalanan hidup dan story di balik suksesnya anak-anak dari ibu-ibu hebat penerima penghargaan ibu hebat hari ini. Untuk itu, pantas rasanya kita berfoto bersama. Ibu-ibu boleh kita berkenan atur posisinya biar cantik di kamera, biar semuanya bisa in-frame. Mohon maaf ibu-ibu, biar foto khusus yang di barisan pertama saja, barisan terdepan saja. Nanti akan ada momen kita foto bareng-bareng semua ya ibu-ibu. Iya, silakan ibu-ibu, boleh kita atur posisinya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Berkenan kembali ke tempat duduk semula atau di bawah panggung. Yuk. Kita akan lakukan sesi foto berikutnya ibu-ibu di bawah panggung. Jadi kita akan kayak selfie bersama-sama gitu ya. Silakan. Rekan media, wartawan, kameramen, kami mohon untuk boleh mengambil posisi di atas panggung. Kita akan ambil gambar dari atas panggung ke arah audiens. Jadi ibu-ibu semua akan masuk kamera. Mohon ibu-ibu boleh posisinya di atas panggung. Baik, dan sambil menghadap panggung utama ibu-ibu berkenan berdiri. Teman-teman media siap? Oke, kita mulai foto ya ibu-ibu. Siap, gaya yang pertama formil dulu menghadap ke kamera. 1, 2, 3, senyumnya jangan lupa. Tahan, oke. Kemudian gaya kedua, gaya gimana ibu-ibu? Oke, seperti ini ya Bu. Stop atau perhatikan kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Tahan, jangan menutupi muka Bu, agak ke bawah dikit. Nah, seperti itu. Pandangan ke kamera. 1, 2, 3. Bukan stop kamu curi hatiku ya Bu ya. Bukan, Bu. Stop. Oke, kemudian salam literasi keuangan. Yes. Ke arah kamera. Posisi tangan jangan di depan muka biar nggak tutupin wajah ibu yang cantik, agak ke bawah sedikit. Kemudian gaya terakhir gaya bebas ibu-ibu ya. Hitungan ketiga, ekspresi terbaik masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Ibu Hedi Prasetyuni dan juga Ibu Nani Hadi Cahyanto. Iya, setelah ini kita masuk agenda doorstop ya ibu-ibu. Sementara agenda doorstop dilaksanakan, kami di dalam ruangan ballroom akan melakukan sekali lagi kami mohon, kami himbau, kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk berkenan duduk kembali. Ibu Menteri
untuk kita semua. Ini aku suka banget sama dia, ya Allah. Baik, ibu-ibu yang ada di depan panggung boleh duduk dulu ibu-ibu. Berkenan ibu-ibu untuk duduk kembali, ibu-ibu yang ada di depan panggung boleh berkenan kembali ke tempat masing-masing. MC harusnya dia diam, ternyanyi. Enggak, ini tadi tadi kita harus Sekali lagi mohon kepada ibu-ibu yang berdiri di depan panggung berkenan kembali ke tempat duduknya. Sebelumnya kita juga mengucapkan selamat hari ibu dan selamat ulang tahun untuk Ibu Wani yang ke-98. Nah, untuk lagu yang pertama, ini sebenarnya lagu ciptaan Ibu Putri dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang kebanggaan Putri menjadi anak Indonesia, Putri bangga sekali lahir di Indonesia dan menjadi orang Indonesia. Karena buat Putri Indonesia adalah permata
yang putranya kebetulan juga masih punya tanggungan. Nah, rasanya itu tidak bijak kalau kita tidak antisipasi itu dengan baik. Nah, tentu yang paling menantang adalah kalau kita lihat ibu sekalian, perempuan ini menjadi bagian penting di dalam peranannya di dalam perekonomian. 83% sudah berinklusi, artinya ibu-ibu itu sudah bisa meminjam, menabung, tapi tidak terliterasi dengan baik. 50% baru terliterasi. Jadi ini PR kita bersama. Saya senang sekali ibu-ibu tadi ada ibu-ibu yang sudah mendapatkan tugas ya sebagai agent ya, duta literasi. Jadi duta literasi ini tidak mudah ibu-ibu, itu sulit karena tadi kita harus memastikan bahwa semua perempuan di Indonesia memahami bagaimana memanfaatkan penghasilan dengan sebaik-baiknya dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat di era pandemi COVID kemarin, hampir sebagian besar dari kita kemudian memanfaatkan mobile banking aplikasi. Di BRI kita kenal namanya Brimo. Nah, kalau dulu mobile banking aplikasi itu sifatnya hanya untuk transaksi keuangan perbankan. Tapi kalau sekarang kita lihat sudah beyond banking. Artinya apa? Bukan hanya transaksi yang sifatnya keuangan perbankan saja, tapi sudah terhubung dengan berbagai function yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penggunanya. Bukan tentang banyaknya uang yang kita miliki, tetapi tentang disiplin mengalokasikan dana kita untuk kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Ada tepuk tangan ya, Ibu-ibu. Ada tepuk juga sekalian. Dan Ibu Risa silakan. Kalau saya tentunya dari segi investasi ya ada 3P, gampang sekali diingat 3P. Yang pertama itu pahami profil risiko kita, pahami produk yang ingin kita gunakan untuk berinvestasi, pahami tujuan investasi kita, pokoknya
P yang kedua adalah punya. Dan kita harus punya aset yang sesuai tadi dengan profil risiko kita. Kita pilih perusahaan investasi atau securities companies, anggota bursa yang terdaftar di OJK. Lalu yang ketiga pantau. Tentunya kalau kita berinvestasi, kita harus secara rutin memantau perkembangan portfolio investasi kita. Jangan dibiarin aja. Contoh harganya udah di bawah, udah turun gitu ya. Telat profit takingnya gitu. Lalu kapan harus top up, kapan harus direalisasikan keuntungannya. 3P pastinya para P atau perusahaan akan semakin jauh lagi. Terima kasih Ibu Risa, buat tepuk tangannya untuk Ibu Risa. Dan terakhir Ibu Lima, pesan-pesan usia dan juga menteri keuangan. Tingkatkan terus literasi keuangan Ibu dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, karena guna memiliki literasi keuangan ini menjadi source awal untuk perlindungan diri kita sendiri dan juga dasar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Amin. Terima kasih buat tepuk tangannya juga untuk Ibu Lima. Dan dengan ini talk show atau diskusi kita sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Ibu Handayani, Ibu Risa Evanita Rustam, dan juga Ibu Hana Musalia untuk insight-nya untuk kita semua pagi hari ini. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih. Dan boleh sebelum kita akhiri kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ibu, saya persilakan untuk bisa menutup sesi talk show edukasi keuangan. Kami akan memberikan momen of appreciation kepada para narasumber dan juga moderator kita. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Muhammad Ismail Riyadi untuk berkenan ke atas panggung, memberikan cindera mata kepada narasumber dan juga moderator kita yang hari ini siang ini telah berbagi insight dan juga ilmu mengedukasi kita lebih baik lagi seputar pentingnya mengelola keuangan untuk kita perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Kita sambut dengan aplaus yang meriah ibu-ibu. Saya Mbak Aziza, putrinya Yai Madang. Izin saya Ketua Perhimpunan Saudara dan Muslimah Indonesia. Izin bisa kolaborasi dengan kelompok. Ya, DKP ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator telah diberikan apresiasi berupa cindera mata dari Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Ketika kita itu ya kita kepada para narasumber dan moderator kita. Baik, setelah kita foto bersama, terima kasih sekali lagi dengan aplaus ibu-ibu bapak-bapak untuk talk show edukasi keuangan yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita seputar keuangan, mengelola keuangan yang bijaksana. Sembari kita mempersiapkan panggung untuk agenda selanjutnya, dan juga nanti kita masih akan dihibur oleh penampilan dari Putri Haryani, ibu-ibu. Jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan ibu-ibu bapak-bapak semua masih di sini sampai akhir yang dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan air hingga minyaknya. Begitu pula dengan kehadiran pewangi yang diharapkan akan senantiasa memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas Indonesia. Selanjutnya hadirin sekalian, demi memberikan manfaat luas bagi bangsa Indonesia, dengan ini Kowani akan meluncurkan website dan sosial media dengan semangat perjuangan bagi perempuan yang baru. Untuk itu, kami mengajak ibu-ibu semua untuk bersama-sama melayangkan pandangannya ke Videotron. Kita akan menyaksikan penayangan launching website dan sosial media Kowani.
sudah semakin modern ya. Perempuan-perempuan Indonesia yang tergabung dalam Kowani juga diharapkan bisa lebih melaksanakan fungsinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang membawa impact yang positif bagi masyarakat Indonesia lewat sosial media dan juga website yang telah kita launching barusan. Selanjutnya kita akan masuk kepada launching kartu tanda anggota Kowani. Kami mengundang kepada semua ketum Kowani untuk berkenan hadir di depan. Kami mengundang kepada ketum-ketum organisasi Kowani untuk berkenan bergabung bersama Ibu Ketua Kowani. Untuk ketum-ketum saja ya Ibu-Ibu. Sekali lagi kami informasikan yang hadir di atas panggung hanya ketua umum organisasi di bawah Kowani saja. Nanti anggotanya nanti. Oleh posisinya di belakang Ibu-Ibu biar tidak menutupi kameramen kami, karena ini penting harus kita abadikan momen ini. Boleh Ibu-Ibu posisinya di belakang atau kiri kanan dan iya. Ibu-ibu nanti pinggir-pinggir jangan sampai pegang Ibu. Boleh mundur dikit Ibu, mundur lagi, mundur lagi. Oh iya itu dia. Ibu Tata dan Ibu Triana dari Cahaya Ketua Umum Komunitas bergabung sudah di atas panggung ya. Inilah kartu tanda anggota Kowani.
Oh, kok kan saya nggak dapat kupon? Yes. Dan Oh iya. kita juga akan ada momen selebrasi ulang tahun Kowani yang ke-94 96 maksud kami. Nah, Putri akan nyanyi lagu ulang tahun untuk Kowani. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Kowani. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. On the way, on the way, on the Satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukannya janji, bukan sekedar bunga atau puisi, terkata hati. Ibu, handphone. Mohon di sini boleh sini 1, 2 dan 3 handphone boleh mundur dikit 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2 dan 3 terima kasih Bu. Semoga